Oke, Pak Jenderal. Ini saya melihat adanya playing victim di dalam kasus ini. Artinya lempar batu sembunyi tangan. Nah, setelah ini sudah ada panggilan pertama, panggilan kedua, dan mereka sekarang itu tidak mau menandatangani BAP. Dan baru-baru ini juga mereka melaporkan Bareskrim, ada gitu. Dan mereka sorot juga Pak Juandani di sini. Nah, ini kan persoalannya yang pertama itu antara mereka dengan Pak Jokowi terus merembet kemana-mana gitu loh. Ya, Nah, ya. ini dari segi pandangan hukum itu sebenarnya ini yang mau mereka serang itu Pak Jokowi juga atau Polri-nya gitu loh. Saya tidak tahu persis ya tujuan mereka ya. Tetapi saya melihat kasus ini ya dari awal itu ya. Kasus ini dari awal adalah pertentangan antara orang yang dendam dengan Jokowi dengan melawan kelompok orang yang simpatik dengan Pak Jokowi, sehingga dia tidak membiarkan Pak Jokowi diginikan, nah gitu. Itu karena panggilan masing-masing aja. Tapi antara pendendam, nah pendendam itu bisa dikelompokkan. Dari pertama kali dulu mengatakan, saya pakai daya analisis saya sendiri, dan sekarang ternyata ada bukti-bukti digital yang menunjukkan itu memang benar. Orang yang dendam dengan Pak Jokowi kan jelas orang yang dulu pernah dipecat. Roy Suryo pernah dipecat. Siapa lagi yang nggak pernah dipecat? Semua ngikutin yang anti Pak Jokowi kan. Kemudian dua yang partainya mau dibubarkan. Jelas FPI, HTI dulu kan itu kan partainya dibubarkan sehingga dianggap itu Jokowi adalah momok utama. Yang ketiga, orang yang kemarin di dalam kampanye pilihan presiden maupun pilihan anunya kalah. Kalahnya gara-gara Jokowi. Nah itu kedendam kan dengan Jokowi. Yang keempat adalah kelompok yang dari luar, yang maksud saya dari Uni Eropa karena persaingannya ekonomi terganggu, dan Amerika karena Freeport dan sebagainya itu ini, sehingga dia pasti ikut membohiri, istilahnya itu kayak war by proxy lah. Dia memakai proxy itu untuk diadu domba. Kurang lebih itulah. Nah mereka yang di lapangan itu jelas itu terafiliasi pada yang empat itu tadi. Itu. Nah terus kemudian kalau tadi tertanya kok kemudian ini melaporkan ke ini sampai Dirbidum dilaporkannya, itu cara mereka ya Pak ya. Cara mereka ini saya lihat dari kelompok mereka itu adalah yang dipakai sekarang itu menebar provokasi. Satu itulah yang dulu itu pertama kali si pengacara itu marah besar dengan saya karena saya tuh menuduh mereka itu provokasi. Karena memang cara dia menuduh, cara dia memperjuangkan itu kan pakai provokasi kan. Apa tujuannya? Pasal apa katanya gitu kan? Iya kan itu. Seperti contoh provokasi. Karena apa? Pertama kali muncul ya saya dengan pengacara debat. Dia membantah mati-matian statement saya ketika Pak Jokowi itu melaporkan mengenai masalah pencemaran. Kan saya bilang dari laporan pencemaran itu nanti akan muncul tidak pidana yang lain ya. Provokasi yang dan sebagainya itu pasti akan muncul oleh polisi, akan dikejar ke situ. Wah, dia mati-matian membela. Nggak pakai kan, dia pakai istilahnya kan pakai pasal diselundupkan. Terus kemudian kriminalisasi. Dan kemudian dia memprovokasi supaya rakyat nggak percaya kepada aparat. Kenapa mereka bilang pasal gitu. Perselundupan gitu? Ini istilah yang dia pakai itu diselundupkan. Kan Roy sendiri ngomong diselundupkan. Itu maksudnya apa? Mereka tidak membolehkan untuk pasal-pasal provokasi, ujaran kebencian itu dimasukkan dalam tuduhan pada mereka. Itulah kita sedang menghadapi orang kayak gitu itu. Dia menghadapi orang yang dia berbuat, tetapi dia tidak merasa bahwa itu berbuat. Apa itu istilahnya yang paling cocok itu? Kan orang tidak waras, Bang. Iya kan, jadi mereka berbuat yang menurut ukuran umum itu yang nggak boleh dong orang mau mencela orang di depan orang, ini mau ngeledek orang gini, menghina orang, apalagi bekas kepala negara. Kan orang umum pun akan mengatakan, tapi mereka bangga. Ini demi gitu ya. Itu orang seperti apa kayak gitu. Kita menghadapi orang seperti itu, Pak. Jadi kalau kita kaji dari mulai kaji hukum ya nggak akan ketemu, Pak, itu. Karena gaya mereka itu begitu. Dari dulu yang saya lihat itu ya, dia mesti akan cerita-cerita yang tendensinya itu akan menunjukkan pada kebohongannya Pak Jokowi. Dia dengan pakai istilah bohong, sangat bohong,
Padahal yang dilakukan tuh semua kebohongan semua. Ya kan mereka yang dia katakan ijazah udah diuji secara ini bohong mereka ternyata gitu. Jadi satu tanya nunjuk gini ya, satu menuduh orang itu bohong padahal dia sendiri yang banyak berbohong. Yang kedua kali dia mengujarkan kebencian, sebuah orang itu benci sama orang yang kita tunjuk, yaitu Pak Jokowi itu tadi kan. Ini loh, Jokowi ini kan orang suka bohong dulu waktu ini bahwa itu ngangkat si Pak kamu Kasmujo atau gitu ternyata bohong. Terus ini skripsinya juga enggak benar. Semua kan ditunjukkan kebohongan-kebohongan itu ya. Tetapi mereka tidak mau dituduh sebagai penyebar kebohongan. Nah, kemudian mereka juga selama ini kan mengatakan saya memperjuangkan hak asasi manusia gitu sekarang. Hak asasi manusia yang mana? Gitu kan. Oke, mungkin sebagian kalau berdasarkan survei ada yang suka, ada yang nggak suka itu mungkin itu. Tapi kan itu eksesnya adalah kepada di lapangan Pak, nanti benturan di lapangan. Jadi memang kayak gitu kondisinya sekarang ini kayak gitu. Tapi saya kira ini kondisi kayak gini harus segera diakhiri dengan percepatan proses ini sampai ke sidang pengadilan Pak. Ini hal yang menarik juga. Ada dari pihak mereka mengatakan bahwasanya tidak ada pintu damai ataupun pintu maaf buat Jokowi katanya. Ini dari perspektif hukum apakah terlapor tidak mau minta tidak ada mau nutup pintu damai dengan kamu gitu. Siapa yang ngomong itu siapa? Dari pihak terlapor. Yang maksudnya terlapor siapa tuh? Ya kita katakanlah ada. Kan sini masing-masing terlapor Pak itu. Bukan maksudnya terlapor yang di Polda. Oh, yang itu. Jadi mereka bilang udah mereka itu. Ini kalau mau ngikuti ini kita bingung, Pak. Di satu sisi kan dia karena dia terlapor terus kenapa meminta menutup pintu damai? Jadi maksudnya gini, ada kemungkinan untuk damai gitu maksudnya. Bukan, dia bilang saya tidak mau damai dengan Jokowi katanya gitu. Sudah saya tutup pintu damai dengan Jokowi katanya. Itulah makanya kalau kita ngikuti masalah ini Pak, karena kita tuh tidak sedang menghadapi orang yang baik-baik aja gitu Pak. Jadi kita pusing kalau menganalisis kayak gitu. Kan dulu kan katakan kan yang penting selesai, tunjukkan selesai kan gitu kan, tunjukkan selesai. Tapi ketika ditanyakan kalau ini tunjukkan apa enggak salah, iya selesai kalau itu memang betul asli. Kita bisa buktikan kan gitu kan cabang-cabangnya gitu ya. Itu harus bohong lagi katanya. Si Butiva itu kan tunjukkan yang benar sih apa sih kurang. Itu kan apa ya? Saya bilang itu kayak pemain simulat aja. Yang paling cocok barangkali itu ya supaya tenar gitu tapi walaupun nggak nalar gitu ya. Mereka kayak gitu sih. Susah dia ambil nalarnya rasionalitasnya itu susah sekali kita menganalisis itu. Mereka berbicara seperti itu, tapi mereka contohnya nih baru kita dibilang tidak beretika gitu. Anda tidak beretika sehingga ada kemarin juga diundang beberapa podcast, ada narasumbernya diundang, Bang, abang nggak dibolehin sebagai narasumber karena katanya Pitra nggak beretika gitu, sehingga dia nggak mau kalau ada Pitra gitu kan. Itu tadi gini siapa yang nunjuk? Ya siapa yang nunjuk waktu itu? Itu ada podcast Unpacking Indonesia. Jadi enggak yang menunjuk bahwa tidak punya beretika siapa? Ada pengacara juga terlapor juga namanya. Nah, kan gini kan? Iya. Nah ini menunjuk kan? Kamu nggak beretika tapi tapi kan tiganya nunjuk ke dia tidak beretika. Semua mereka tuh nggak beretika semua. Ya lantas emang kamu sudah beretika sehingga kamu bilang saya beretika kan begitu pertanyaannya. Itu jawabannya lebih tepatnya. Oke lah, Anda tunjuk saya nggak beretika. Makanya kita nggak. Tapi 3 jari itu Anda menunjuk diri Anda lebih tidak beretika. Mereka kan kelihatan semua kan. Apakah beretika? Caranya Pak Roy, caranya si pengacara itu, teriak-teriak apa caranya si Resmond, ngancem Kapolri. Kan pernah ada podcastnya. Sampai bilang tangkap Adili gantung gitu ya. Coba tangkap saya kalau berani. Ada itu. Apakah itu pakai etika? Nah kita dibilang nggak beretika. Itu kan makanya mereka tuh gayanya pakai gaya tunjuk itu tadi Pak. Sebenarnya etika yang mereka mau itu seperti apa? Harus saya mau dengan dia gitu. Pak Jokowi pembohong, berarti dia 3 kali membohong terus. Itu sorry tuh. Padahal nyatanya kayak gitu. Padahal ya kita nggak pernah bilang dia tidak beretika. Kita ya itu. Tapi itu gitu. Kembali kepada ini Pak. Ngomong orang tidak beretika itu hak seseorang untuk berbicara, itu yang dipakai dasarnya. Cuma itu dia sudah menghakimi secara tidak langsung bahwasanya dia lupa ya demokrasi kita ini Pak di Indonesia
Kita kan bangga dengan adopsi demokrasi ya, wah hebat. Tapi lupa mereka itu bahwa etika bangsa ini kemudian sekarang kan disingkirkan gitu aja. Itulah itu akibatnya seperti sekarang ini Pak. Dia sendiri yang nggak beretika nunjuk orang tidak beretika, dan dengan tidak segan-segannya dia ngomong tidak beretika. Sampai nangis-nangis saya kok dikriminalisasi gitu. Karena bukan hanya satu podcast, ada beberapa podcast lain ya, dan TV lain menyatakan Fitra nggak boleh hadir narsum karena dia tidak beretika gitu. Itu juga kaget mendengar seperti itu loh. Kita nggak pernah menuduh orang tidak beretika atau tidaknya, tinggal lagi cara orang memperlakukan kita seperti apa. Apakah mereka tidak merasa ya bahwa cara yang mereka sampaikan itu ditunjuk nggak beretika juga kan? Gitu. Itulah kayak gitu tadi Pak, karena orang kita sedang tidak menghadapi orang yang normal gitu. Itu kan jadi kalau orang sopan juga kita pasti sopan juga. Tapi kalau orang yang kita lihat reviewnya itu dari sepak terjang itu. Apa kalau di situ ada kesopanan Pak, sampai teriak membentak-bentak semua itu dianggap sampai ada keluar baju detok ya kayak gitu. Apa ya. Enggak, menurut saya tuh itu contoh. Ya mudah-mudahan masyarakat yang inilah yang menilai ya gitu ya, mana yang itu. Saya khawatirnya ini sudah sampai profesor saja sekarang udah mulai sampai percaya sama tapi ini sangat menarik juga Pak Jenderal. Kemarin kan mereka tidak menghadiri undangan dari kepolisian. Terus mereka lebih memilih menghadiri pemakzulan Gibran Raka Buming Raka katanya, wakil presiden. Ada konferensi juga sih. Nah, ini tendensi ini sebenarnya masalah hukum atau politik dari sudut pandang Pak Arianto seperti apa? Kalau saya itu satu yang menunjukkan bahwa ketidaktahuan dia mengenai hukum, kepentingan hukum dia datang ke undangan itu. Dia berarti tidak memahami kepentingan daripada panggilan itu. Tapi yang dia tonjolkan adalah kehebatan dia untuk dalam berpolitik. Kehebatan dia dalam memperjuangkan kepentingan politiknya kan gitu. Dia dengan vulgar kan memang mau sasar. Kemarin kan habis Pak Jokowi kemudian nanti anak-anaknya kan gitu kan. Ya, itu kayak gitu kan. Dengan vulgarnya dia ngomong kayak gitu kan. Jadi kan kita bisa melihat tujuan daripada dia sekarang memperpanjang kasus ini. Kan dia kelihatan kan arahnya adalah dendam kesumat itu tadi. Apalagi kalau yang nggak dicari kalau gitu Pak. Dia sasarannya bukan hanya Pak Jokowi doang, tapi kemudian pada anak-anaknya semua itu. Itu kan membuktikan dirinya sendiri Pak. Kemarin saya di podcast ada itu ibu siapa tuh yang Pak itu penasihat ahli Kapolri kok nuduh-nuduh kita itu sebagai pendukung partai ini. Lah memang jejak digitalnya ada kok. Udah di-review kayak gitu Pak. Jadi semua disangkalnya itu Pak. Apa yang dituduhkan pada mereka menyangkal. Ini kan mereka ini sebentar lagi kan akan dilakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini. Nah, ini mereka sudah katanya undangan kedua. Apabila perkara ini sudah naik sidik, mereka juga tidak hadir. Apakah ada hak daripada penyidik itu untuk membawa mereka? Itu kan gelar perkara itu yang mengadakan kan Bareskrim, bukan Polda ya. Jadi ini kan harus ditarik ya untuk gelarnya. Enggak, gelar perkara itu yang mengadakan kan bukan gelar perkara yang laporan Pak Jokowi. Saya kira enggak. Besok itu kan dia itu kan kemarin kan gelar perkara karena atas penghentian penyelidikan itu yang dikomplain. Makanya nanti gelar perkara itu, ini bayangan saya ya, Bareskrim akan menggelar perkara. Berarti ada dua gelar perkara dong di sini. Untuk gelar perkara yang di Bareskrim besok ini hanya untuk menguji itu tadi, untuk menerima kembali, menguji penghentian si itu tadi, Bareskrim itu tadi dengan menghadirkan pihak yang ini. Nah ini gelar perkara yang di Polda. Kalau di Polda itu ya, itu gelar perkaranya lain itu. Mungkin ya gelar perkara yang di Polda itu adalah akhir daripada penyelidikan itu. Nanti akan digelar untuk menentukan apakah ini naik sidik apa enggak. Itu kira-kira kan sudah manggil 50 saksi, 7 saksi ini. Udah meriksa kemana-mana. Polda kan katanya sudah begitu dalam penyelidikan. Nah besok pasti akan gelar perkara untuk menentukan penyidikan atau kemudian langsung masuk ke penyidikan gitu. Paling tidak entah sudah ada tersangkanya atau hanya pada naik penyidikan untuk kasusnya, saya tidak tahu. Tapi intinya gelar perkaranya itu ada dua. Tapi yang besok ini akan dilakukan adalah gelar perkara yang karena komplain mereka, gelar khusus untuk menentukan apakah Bareskrim itu benar apa tidak. Tapi menurut saya sih paling besok Bareskrim itu akan manggil, kemudian akan coba
ini baris krim apa yang udah kamu kerjakan paling gitu. Iya. Terus kemudian bagaimana yang keberatan apa yang kamu ajukan paling ini Pak buktinya oke saya terima. Paling cuman gitu doang Pak, nggak akan langsung diputus. Oh ya ini saya terima dan besok akan saya lakukan penyelidikan. Enggak pasti nggak akan sampai ke situ. Sifatnya rekomendasi ya. Iya, ya cuman menerima dia supaya transparan kan. Tidak ada memutuskan apapun gitu ya. Karena saya pikir dalam kondisi yang kayak gitu nggak akan mungkin dia bisa. Apakah memang berwenang juga pengadunya menguji bukti juga di situ? Ya mereka boleh, tetapi kemudian apakah itu akan diperhatikan sebagai satu keputusan? Ya enggak. Mereka boleh aja saya itu enggak, itu hak orang untuk ngomong. Silakan aja berpendapat ya. Untuk menguji itu bagaimana cara mengujinya? Kalau menuduh orang itu enggak, silakan aja. Tapi kalau untuk memprotes bahwa itu enggak benar, ya enggak ada kekuatannya apa-apa. Oke, teman-teman, ya terasa kita akan memasuki segmen 5 yang terakhir. Jadi di segmen kelima ini kita akan meminta pandangan dan pendapat ataupun masukan-masukan daripada beliau terkait dengan perkara ini, solusinya seperti apa. Terima kasih.